kita semua adalah sahabat Allah. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri ya. Kita akan bernyanyi dari terbit matahari. Suaranya yang nyaring ya dan penuh semangat. Ayo bernyanyi adik-adik. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah adik-adik, kita tiba pada pembacaan hukum Taurat. Untuk minggu ini kita membaca hukum Taurat yang ke-10 beserta maksudnya. Nah, kita membaca sama-sama ya adik-adik. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Sekali lagi kakak baca, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Nah adik-adik, demikian pembacaan hukum Taurat yang ke-10 untuk minggu ini. Kita sama-sama berdoa, lipat tangannya semuanya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sebelum kita memasuki doa pengampunan dosa, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sahabatku. Adik-adik semua bangkit berdiri ya, biar nyanyi lebih semangat. Nah gitu dong, kita bernyanyi ya. Semuanya ikutin gerakan kakak-kakak sekolah minggu ya.
Yesus sahabatku, dia bangkit bagiku. Yesus sahabatku, dia naik bagiku. Dia mengasihiku, menolong dan selamatkanku. Yesus sahabatku, selalu jeng jeng jeng. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Kita lipat tangan, kita berdoa. Marilah kita memohon pengampunan dosa kita di hadapan Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita untuk episode kita di bulan Juni, diambil dari Kejadian 12 ayat 2. Oke, sudah dapat kan ya dari perjanjian lama? Oke, sama-sama kita baca ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Oke adik-adik, ini episode kita di bulan Juni, dihafalin ya, karena minggu depan kita masih baca dengan ayat yang sama. Oke, sekarang kita lipat tangan kita, tutup matanya. Bahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Sebelum memasuki dua pengakuan iman rasuli, kita akan bernyanyi lagi. Kita bernyanyi Laskar Kristus. Adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Iya, biar enak nyanyinya. Masih semangat kan? Masih. Oke, kita tepuk semangat dulu deh, biar makin semangat. Tepuk semangat. Semangat, Semangat. Karena sudah semangat, berarti nyanyian juga lebih nyaring ya, dan lebih bersemangat. Oke, kita bernyanyi Laskar Kristus. saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekarang kita nyanyi dari awal lagi. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya Laskar Kristus, siap gagah. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita lipat tangan, kita berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, sebagaimana orang seiman bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta Mian. Jadi adik-adik siapkan hati, pikiran, dan juga Alkitabnya ya. Tapi sebelum itu kita akan bernyanyi lagi. Kita bernyanyi, bacalah Alkitab. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabar? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Kalau ada yang sakit, Inang doakan semoga lekas sembuh ya. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Sekolah Minggu hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami untuk bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita buka Alkitab dari Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Yang sudah bisa membaca, yang sudah sekolah, boleh ikuti Inang membaca Alkitab. Inang membaca untuk kita semua ya adik-adik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu.
tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu masih ingat urutan penciptaan? Ayo kita coba ulang lagi untuk mengingatkan adik-adik sekolah minggu semua ya. Tuhan menciptakan apa di hari yang pertama? Ya, hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu yang kedua, Tuhan menciptakan apa? Cakrawala. Hari yang ketiga, ya, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan pohon-pohonan yang berbuah. Hari keempat, Allah menciptakan apa? Benda-benda penerang. Matahari untuk menerangi siang, lalu bulan dan bintang untuk menerangi kita dari malam hari. Hari kelima, Allah menciptakan apa? Ya, Allah menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di lautan. Hari keenam, Allah menciptakan binatang-binatang melata, binatang-binatang yang ada di darat, dan terakhir Allah menciptakan manusia. Siapa manusia? Manusia itu adik-adik semua, Ina, orang tua kita semua adalah manusia. Ya, mengapa Allah menciptakan manusia pada hari yang terakhir? Adik-adik, Allah itu ternyata sangat-sangat peduli kepada ciptaannya manusia. Manusia itu diciptakan dengan sangat istimewa. Dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Allah menciptakan manusia supaya bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah, supaya manusia bisa meneladani, meniru perbuatan-perbuatan Allah. Maka dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, manusia diciptakan di hari yang terakhir, di urutan yang terakhir pula. Karena apa? Karena Allah mau menyediakan dulu kebutuhannya. Allah ciptakan dulu langit dan bumi supaya ada tempat bagi manusia. Allah ciptakan cakrawala, benda-benda penerang, supaya manusia tidak hidup dalam kegelapan. Lalu Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan supaya manusia bisa makan daripadanya. Allah ciptakan burung-burung di udara, ikan-ikan di laut untuk manusia bisa nikmati. Semuanya Tuhan ciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia, agar manusia bisa bertahan hidup selama dia ada di dunia ini. Allah baik kan? Ya. Selain itu, adik-adik semua, manusia juga diciptakan dengan sangat istimewa. Dia memiliki semua indera yang ada di dalam tubuhnya dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari kita yang boleh mengejek temannya, yang boleh menghina temannya. Tidak ada yang boleh membuli temannya. Karena setiap orang diciptakan Allah dengan sangat istimewa, dengan segala kelebihannya masing-masing, dan dengan segala keunikannya masing-masing. Kita itu baik diciptakan oleh Allah. Nah, adik-adik semuanya, karena kita semua sudah diciptakan dengan sangat istimewa, segambar dan serupa dengan Allah, diciptakan dengan sangat baik, dengan segala kelebihan dan keunikan kita, maka Allah juga memberi kita tanggung jawab. Ada tanggung jawab manusia, yaitu Allah memberi
tanggung jawab untuk menguasai bumi. Manusia punya tugas untuk menguasai bumi. Menguasai bumi itu bukan berarti kita berkuasa kayak orang sombong, suka-sukanya merusak tanaman, membunuh binatang sesuka-sukanya, merusak segala pohon-pohonan. Bukan itu arti menguasai. Tapi menguasai yang dimaksud Tuhan adalah manusia bertanggung jawab, menjaga, memelihara, dan merawat seluruh ciptaan Tuhan. Manusia harus mengasihi semua yang Tuhan ciptakan dengan cara menjaga, merawat, dan memeliharanya. Yang pertama, Tuhan mau agar kita bisa saling mengasihi antara sesama manusia. Kita harus mengasihi teman, mengasihi kakak, adik, orang tua. Tidak boleh menghina, menjelek-jelekan, bahkan membuli mereka. Karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Kita semua diciptakan dengan sangat baik dan istimewa. Maka tidak ada yang jelek dari antara kita. Jadi tidak boleh menghina dan membuli. Lalu yang kedua, kita bertugas menjaga, memelihara, dan merawat ciptaan Tuhan yang lain yang ada di sekitar kita. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ayo adik-adik, apa yang ada di sekitar rumahmu saat ini? Mungkin mamanya ada yang tanam bunga, ada yang tanam pohon pepaya, pohon mangga, ada yang tanaman yang lain, ada yang memelihara anjing, memelihara kucing, memelihara ayam, dan semuanya. Tugas adik-adik sekolah minggu adalah menjaga, merawat, dan memeliharanya. Itulah cara kita mengasihi binatang dan tumbuhan yang diciptakan Allah untuk kebutuhan manusia. Bayangkan adik-adik, kalau kita bisa menjaga, memelihara, dan merawat pohon pepaya yang ditanam sama mama papanya, kita akan bisa makan pepaya yang enak. Kalau kita menjaga dan memelihara pohon mangga yang ada di rumah, kita bisa makan mangga. Kalau kita bisa merawat ayam yang dipelihara sama papanya, kita bisa makan ayam dan yang lainnya. Semua itu Tuhan ciptakan agar manusia bisa makan dan minum. Tadi kan Tuhan bilang begitu ya di firman Tuhan. Lihatlah, segala tumbuh-tumbuhan Aku ciptakan untuk menjadi makananmu, untuk kebutuhan manusia. Maka kita bertugas untuk menjaga, memelihara, dan merawatnya. Maka adik-adik sekolah minggu tidak boleh merusak tanaman yang ditanam sama orang tuanya. Jangan mencabut bunga sembarangan, jangan melempari pohon mangga sembarangan, jangan memetik-metik daun-daun bunga sembarangan, jangan suka memukul atau melempari kucing, anjing, atau hewan yang dipelihara di rumah atau di tempat tetangga kita, karena itu tidak baik. Kita harus mengasihi mereka dengan cara menjaga, merawat, dan memelihara. Semuanya mau? Oke, anak sekolah minggu HKBP Balikpapan adalah anak sekolah minggu yang baik, yang mau mengasihi ciptaan Tuhan dengan cara menjaga, merawat, dan memeliharanya. Amin, firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengasihi seluruh ciptaan Tuhan sebagai cara kami untuk mewujudkan tanggung jawab kami sebagai manusia yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang mau menjaga, memelihara, dan merawat tumbuh-tumbuhan, hewan yang ada di sekitar kami, dan juga mengasihi teman-teman dan orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dipersembahkan oleh teman-teman kita. Jadi kita dengarkan dulu ya. Silakan mendengarkan. Adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Kubawa Kubawa.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati.